Heyo, balik lagi suara Niko. Lanjut lagi kita bahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten bidang astronomi tahun 2024. Kita lanjut ke nomor 8 yaitu tentang kecepatan orbit. Kecepatan rata bumi mengelilingi matahari adalah 30 km per detik. Kecepatan orbit sebuah objek langit mengelilingi sebuah bintang bermasa 1 kali masa matahari pada jarak 100 SA adalah berapa? M bulat ini masa matahari ya, ini maksud ya. Oke, ini tentang kecepatan orbit. Tapi sebelum kita bahas itu, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Udaniko, bisa join membershipnya ya. Kita bahas tentang kecepatan orbit. Kita pakai simulator ini lagi. So, misal kita ambil orbit yang ini. Kita play simulatornya. Oh, kecepatan. Nah, ini. Kita lihat model yang ini ya, saya ubah eksentrisitasnya deh, biar lebih kelihatan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, agak terlalu lambat ya. Cepetin dikit ya. Nah, oke, sip. Kalau teman-teman perhatikan, kecepatan planet mengelilingi matahari saat jauh sama dekat itu kecepatannya beda. Gitu ya. Kalau jauh dia pelan, kalau dekat, nih lihat, wiu. Kalau dekat dia cepat. Gitu ya. Jadi ternyata kecepatan orbit itu dipengaruhi oleh seberapa jauh jarak dia dari pusatnya. Entah itu matahari kah, kalau planet mengelilingi matahari, entah itu satelit dalam mengelilingi bumi dan seterusnya. Gitu ya. Kalau kita bisa lihat, misal kita lihat dari Jupiter, terus kita mau lihat planet-planet yang lain bergerak. Nah, kayak gini nih. Oh, nggak terlalu kelihatan ya. Nih, Jupiter tuh bergeraknya pelan sekali. Terus yang di dalam bergerak lebih cepat. Tuh, kurang kelihatan ya. Udah nih, cepetin. Set, misalnya gini. Wah, biar kelihatan. Tuh, Merkurius sudah berapa kali muter nih. Venus juga udah berapa kali, Jupiter masih ya seperempat putaran. Kalau kita deketin deh dari Mars misalnya kita lihatnya. Nah, kayak gini. So, makin dekat dengan pusatnya, semakin dekat jaraknya, kecepatannya semakin tinggi. Semakin jauh, berarti kecepatannya semakin rendah. Gitu ya. Terus langsung kita balik lagi aja ke soal. Kita ambil esensinya aja. Yang ditanyakan adalah kecepatannya ya. Nah, kecepatan bumi yang diketahui. Yang ditanyakan kecepatan orbit objek langit yang mengelilingi bintangnya. Oke. Yang ditanyakan kecepatan. Ini kita pakai prinsip yang sama. Yaitu bahwa gaya sentripetalnya itu akan sama dengan gaya gravitasinya. Oke. So, kita jabarin aja ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah kecepatannya, maka rumus Fs-nya itu kita pakai yang ada V-nya, yaitu massa objeknya ini dikalikan dengan kecepatannya kuadrat dibagi R. Oke. Terus F gravitasi seperti biasa, konstanta kali massa benda satu, pusatnya, dikali massa planetnya, dibagi R kuadrat. Nah, massanya akan menghilang satu sama lain. Sama-sama dicoret ya, sama-sama dibagi massa objeknya. Oke. Terus kalau mau V, oh ini R pangkat 2 sama R. Ini pangkat 2-nya hilang ya. Berarti V-nya itu akan sama dengan, karena ini kuadrat ya, kita akarkan saja berarti. Akar dari konstanta gravitasi dikalikan dengan massa pusatnya dibagi dengan jaraknya ke pusat itu sendiri. Nah, ini yang akan kita pakai. Oke. Terus, karena G itu konstan, maka bisa kita bilang bahwa kecepatan itu sebanding dengan, ini sebanding dengan ya, simbol dari sebanding dengan, akar dari massa pusatnya dibagi dengan jaraknya. Jadi dua faktor ini saja yang mempengaruhi kecepatan pergerakan objek langit dalam mengelilingi pusatnya.
Nah, so kalau yang ditanya tadi adalah objek langitnya, kita bandingin aja dengan bumi kalau gitu. Karena bumi diketahui 30 km per second. Kita bandingkan saja, berarti kecepatan, apa nih namanya, objek langit, saya tulis O aja ya, VO, V objek langit, kecepatan objek langit, dibagi dengan kecepatannya bumi, B, akan sama dengan, berarti kita tulisin akar ini ya, berarti akar M, objek langitnya mengelilingi siapa? Mengelilingi bintang dong. Nah, kita simbolkan dengan begini. Bintang dibagi dengan jarak objek langit itu ke bintangnya. RO. Gitu ya. Terus ini dibagi dengan akar lagi yang bumi sekarang berarti. Masa dari, nah karena bumi mengelilingi matahari, maka masanya ini adalah masa matahari. Yang bulat titik ini adalah simbol dari matahari ya, M matahari. Dibagi dengan jarak dari bumi ke matahari. Oke. Terus ini karena ada bagi, terus di bawahnya ada per lagi, kita bisa ubah jadi kali tapi dibalik. Dengan akarnya yang kita gabung. Ya. So, ini akar massa bintang dibagi dengan R objeknya. Ini kita kalikan dengan ini tapi dibalik. R-nya bumi dibagi dengan massa matahari. Nah, gini. Terus dia bilang massa bintangnya itu adalah satu massa matahari. Lah, sama dong. Berarti ini coret aja. Massa bintangnya sama dengan massa matahari. Coret aja berarti. Nah, berarti sisa ini doang. Berarti kalau kita mau cari kecepatan objek itu berarti tinggal akar dari jarak dari bumi ke matahari dibagi dengan jarak dari objek itu ke bintangnya. Terus V bumi yang awalnya di bawah kiri sini kita pindah ke kanan jadi kali. Kalikan dengan V bumi. Nah gini. Udah tinggal kita cemplungin aja berarti V objeknya sama dengan akar dari jarak dari bumi ke matahari adalah 1 SA, R objek ke bintangnya ini 100 SA, berarti per 100. Udah sama-sama SA ya, tinggal 1 per 100 aja. Kali kecepatannya bumi mengelilingi matahari yaitu 30 km per second. Oke. Udah, ini akar dari 1 per 100 adalah 1 per 10 kali 30, berarti kecepatan objek itu adalah 3 km per second. Satuan kecepatannya ngikut dari satuan kecepatannya bumi. Kilometer per second di sini. Nah, gini. So, the answer is B. Nah, ini sangat berkaitan dengan nomor yang sebelumnya ya, persis nomor sebelumnya. Nomor 7, nomor 6, nomor 5. Masih terkait banget. Tapi yang ditanyakan sekarang adalah kecepatannya. Berarti yang perlu kita perhatikan adalah Fs-nya, gaya sentripetalnya kita menggunakan rumus yang ada kecepatannya, ada V-nya. Berarti yang pakai ini tadi, mv kuadrat per R. Udah, tinggal dicemplung-cemplungin, tinggal hati-hati di ini aja sih, operasi di sininya aja. Perlu agak hati-hati. Nah, kita bisa manfaatkan perbandingan ini. Kita bandingin kecepatan objek dengan kecepatan bumi, karena kecepatan buminya diketahui. Oke? Terus jangan lupa cek playlist Mekanika Benda Langit. Ini playlist yang kayaknya paling banyak soalnya. Paling sering muncul soal-soal terkait dengan mekanika benda langit nih di Olim-Olim Astro ya. Terus seperti biasa, challenge. Udah Niko siapin 3 soal, nggak nanggung-nanggung. Ini agak meningkat dari nomor 1, nomor 2 ke nomor 3. Nomor 1, nanyain kecepatan rata bumi kelilingi matahari tadi adalah 30 km per detik. Pertanyaannya, Saturnus itu berjarak 9 SA dari matahari. Ini data ya agak real, karena ada komanya kalau nggak salah, tapi ya anggap aja 9, biar enak nanti ngitungnya. Terus hitung kecepatan rata Saturnus dalam mengelilingi matahari. Ya. Terus nomor 2, sebuah komet memiliki orbit elips mengelilingi matahari dengan perihelion 0,5 SA dan aphelion 8 SA. Udah pernah kita bahas juga sebelumnya perihelion dan aphelion itu apa.
Tentukan perbandingan kecepatan komet saat di perihelion terhadap aphelion. Jadi nanti perbandingan aja ya jawabannya ya. Berapa banding berapa. Oke. Terus nomor 3. Kecepatan rata bumi mengelilingi matahari tadi adalah 30 km per second. Sebuah eksoplanet mengorbit bintangnya dengan jarak 50 SA dan kecepatannya adalah 90 km per second. Pertanyaannya, hitung massa bintang yang dikelilingi eksoplanet tadi ya. Hitung massa bintang itu dibandingkan dengan massa matahari. Berarti nanti jawabannya adalah massa bintang itu berapa kalinya massa matahari. Nah, gitu ya. Boleh dicoba. Lumayan nih untuk ngelatih, ngecek apakah kalian udah benar-benar bisa soal yang tipenya seperti ini. Oke? Terus bagi yang masih bingung boleh langsung tanya aja, yang mau dukung langsung Udaniko bisa melalui traktir.id/udaniko. Itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next